الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. عائدين والعائدات رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Wa syukurillah, rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Izzati Rabbul Alamin. Fa bi ni'matihi, atas setiap nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya. Tentu yang paling mahal adalah hidayahnya. Tatimmus sholihah, sempurnalah kebaikan, baik itu kebaikan yang sudah kita kerjakan, dan semoga kebaikan yang sedang kita kerjakan kita sempurnakan setelah kita melalui fase-fase ibadah di bulan suci Ramadan. Harapan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah yang sedikit yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Allah, kemudian menjadi wasilah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Ada seorang ulama mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba rabbani, jangan menjadi hamba ramadhani. Siapa itu hamba ramadhani? Yaitu seorang hamba yang tidak dia beribadah kepada Allah kecuali hanyalah ibadahnya di bulan Ramadan. Seorang hamba yang tidak mengenal Allah kecuali dia hanya kenalnya di bulan Ramadan saja. Semangat puasanya di bulan Ramadan saja. Semangat tarawihnya hanya di bulan Ramadan saja. Semangat sedekahnya hanya di bulan Ramadan saja. Orang yang maksimal ibadahnya saja di bulan Ramadan tok, tanpa ada kelanjutannya, Rasul mengatakan adalah sebagai seburuk-buruk kaum. Bi'sal kaum la ya'rifunallah illa fi syahr Ramadan. Seburuk-buruk kaum yaitu yang dia tidak mengenal Allah kecuali mengenal Allahnya hanya di bulan Ramadan saja. Ironis sekali, kita sudah digembleng selama sebulan penuh dengan sholat, dengan puasa, tarawih, dengan sedekah, dengan khataman Quran. Baru saja menjelang 1 Syawal, menjelang Idul Fitri, lalu kemudian terputus semua amal-amal yang sudah kita lakukan. Nyaris dia tidak lanjutkan lagi estafet amal. Tarawihnya juga dilupakan, juga diganti dengan tahajud. Bahkan tilawahnya juga terhenti. Wallahi, orang yang seperti ini dibenci oleh Allah.
Bahkan tadi dikatakan sebagai seburuk-buruk kaum. Seharusnya seorang mukmin itu senantiasa terus beribadah kepada Allah. Amanat yang diberikan oleh Allah berupa fisik yang sempurna ini bukan hanya digunakan untuk hanya sesaat saja ketika kita beribadah. Allah tidak menginginkan seorang hamba yang beribadah hanya sesaat, tapi seharusnya selama hayat di kandung badan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang keyakinan. Ibnu Katsir mengatakan al-yakinnya itu sampai datang kematian. Karena amanah ibadah ini bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tapi sejatinya seorang mukmin harus mengerjakan amalan ini sampai akhirnya tutup usia, sampai akhirnya Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada salah satu tanda agar kita ini diterima ibadah yang telah kita persembahkan di bulan Ramadan. Inna alamati qubulil amal al-hasanah ba'daha. Kata ulama, sesungguhnya ciri bahwa kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka al-hasanah ba'da, lanjutkan dengan kebaikan lagi, jangan kau hentikan. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melanjutkan satu Syawal, dia lupa kemudian dengan tilawah Qur'annya, maka dia lupa juga dengan sedekahnya, pada ini momentum terbaik untuk berbagi harta dan rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang terdekat. Ketika satu Syawal terhenti ibadahnya, wallahi ini termasuk seburuk-buruk kaum. Bahkan tadi disebutkan bahwa ciri ingin diterima, lanjutkan. Ciri ditolak amal kita, tarawih kita, saum kita, bahkan mungkin sedekah kita, takjil kita adalah dia berhenti ketika menginjak satu Syawal. Ibadah kita bukan finishnya di tanggal 1 Syawal. Ibadah kita harus terus berkelanjutan. Kapan sampai kita lelah? Wallahi, ada seorang ulama mengatakan, kerjakan amal ibadah itu meskipun mungkin membosankan dan melelahkan, tapi hakikatnya bosan dan lelahnya itu akan sirna. Sebentar kok. Toh kita hidup hanya 60, paling lama 70 tahun, sebentar. Kerjakan itu sampai lelahnya sirna, sementara pahalanya di sisi Allah tetap ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, a'idin wal a'idah. Kapan sih kita istirahat? Ketika Imam Ahmad ditanya, mata nastarih minal amal, mata nastarih minal ibadah. Kapan wahai Syekh kita istirahat dari amal ini? Kapan kita istirahat dari ibadah ini? Inda awwali qadama yadha'aha fil jannah, kata Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika kakimu menginjakkan di surga, barulah kita istirahat. Toh kalau kita sudah di surga, tidak akan mungkin diperintahkan untuk saum. Toh kalau kita sudah di surga, tidak mungkin diperintahkan untuk sholat. Tidak akan mungkin kita diperintahkan untuk sedekah. Kita hanya bersenang-senang saja. Tahan barang sebentar. Coba, yang mana amal kita yang diterima? Yang mana ibadah kita yang diterima? Kita tidak ada yang tahu. Wallahi doib sekali. Jangan merasa takjub, jangan merasa bangga. Persembahan ibadah kita belum tentu diterima. Loh, bagaimana dengan yang tidak beribadah? Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kalau dia justru diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa, tidak sholat, tidak membaca Al-Quran. Al-Quran itu, hadirin rahimakumullah, antum lewati satu malam saja. Al-Quran itu, hadirin rahimakumullah, antum lewati satu hari saja. Man lam yaqra'ul Quran faqad aqta' min rahmatillah. Siapa saja yang melewati harinya tanpa membaca Al-Quran, maka dia telah terputus dari rahmat Allah. Padahal kita sedang butuh rahmat Allah, butuh pertolongan Allah. Kita selamat itu karena kekuasaan Allah. Kita sehat itu karena juga karunia Allah. Kita bisa berkumpul di sini juga karena izin Allah. Apa yang perlu kita banggakan? Amal yang banyak saja belum tentu diterima oleh Allah, apalagi dia terang-terangan murka, apalagi terang-terangan dia durhaka, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa surat Al-Baqarah ayat 183 itu diakhiri dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Setelah predikat kita menjadi mukmin, lalu Allah menginginkan naik predikat kita menjadi la'allakum tattaqun.
Kenapa Allah meminta kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa? Allah ingin hidup kita bahagia. Allah ingin setiap permasalahan yang kita hadapi, kemudian Allah memberikan jalan keluar. Asal kalian bertakwa kepadaku, kata Allah. Allah ingin rezeki tidak hanya ditebak oleh logika kita, oleh nalar kita, tapi Allah ingin dengan ketakwaan kita. Warzaq wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki yang tidak pernah ia duga. Allah datangkan rezeki yang bergelombang. Rezeki tidak hanya harta. Rezeki ini adalah kenikmatan iman yang ada di dalam hati kita. Rezeki itu diberi kesempatan kita beribadah di penghujung Ramadan, kemudian kita menginjak satu Syawal ini, minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Goal setting kita, tujuan utama kita beribadah di bulan Ramadan, memang betul bukan seberapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, bukan seberapa sering kita tinggal di masjid itikaf untuk mencari Lailatul Qadar, bukan seberapa banyak harta yang telah kita sumbangkan, sedekahkan di jalan Allah. Bukan sekali lagi. Kalau pencapaian ibadah yang maksimal itu kemudian tidak diiringi dengan hati yang takut kepada Allah, takut seharusnya kita kepada Allah. Terlalu banyak dosa-dosa kita, terlalu banyak aib-aib kita yang dilihat oleh Allah, baik yang mungkin dalam keadaan terang-terangan atau mungkin dalam keadaan sembunyi. Sedikit sekali amal yang telah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ciri muttaqin ada rasa takut di dalam hatinya. Dia selalu menangis dalam keadaan sendirian, mengakui dosa-dosanya. Akui kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan pelanggaran. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, wallahi, mungkin ada di antara kita yang banyak membaca Al-Quran, tapi belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang sering melangkahkan kaki ke masjid, tapi belum tentu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak juga di antara kita yang saumnya sempurna selama sebulan Ramadan, tapi belum tentu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap kepada Allah agar sedikit amal ini diterima, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Wallahi, kadang-kadang setan ini memang tidak akan berhenti menggoda kita. Baru saja menginjak satu Syawal, seakan kita melupakan Allah, seakan kita tidak lupa lagi aib-aib kita yang begitu banyak, seakan kita tidak peduli lagi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah. Hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu ingin diterima amalmu olehku, kata Allah, kalau kamu ingin dihapus dosa-dosamu olehku, ya Allah, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'ak wala tatgaw. Surat Hud ayat 112. Fastaqim, luruskan. Dan hai Muhammad, sebagaimana aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat kepadamu, wala tatgaw, jangan kamu berpaling, jangan kamu hanya semangat di bulan Ramadan saja. Allah tidak suka kepada orang yang hanya semangat di bulan Ramadan saja. Allah lebih tidak suka lagi kalau dia tidak diindahkan peringatannya, perintah-perintahnya. Apalagi orang yang terang-terangan sama dengan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara kaum muslimin juga ada yang berani terang-terangan di hadapan Allah saat ini, walaupun mungkin terlambat. Padahal bulan yang penuh rahmat dan maghfirah itu sudah lewat. Sahabat menangis 6 bulan dia memohon kepada Allah agar amalnya diterima. 6 bulan dia memohon kepada Allah setelah lepas Ramadan agar dosa-dosanya diampuni. Sebulan sudah kita lewati, Ramadan sudah di belakang kita. Kita tidak tahu puasa kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu sholat kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu sedekah kita diterima atau tidak. Insya Allah begitu sayang kepada kita, sehingga kalau kita istiqomah, Allah sendiri yang menjamin kenikmatan dan kebahagiaan bagi seorang mukmin yang istiqomah.
Di dalam surat Fussilat jelas sekali disebutkan kabar gembira bagi siapa saja yang mau istiqomah, terus continue, terus dia dawam mengerjakan amal-amal kebaikan ini. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya Rabb, Engkau adalah Rabbunallah, Rabb kami, Engkaulah tempat beribadah kami ya Allah, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa ya Allah. Yang mengatakan qalu rabbanallah summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas jalan itu, Allah beri kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bukan 100 tapi ribuan malaikat akan turun menjelang kematiannya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Jangan kalian takut dengan anak istrimu yang kau tinggalkan. Menjelang sakaratul mautnya, malaikat memberi kabar gembira, kami yang akan menjaga anak istrimu, kami yang akan menjaga hartamu. Jangan takut, jangan takut ketika kamu menjelang masuk alam barzah. Ruhmu akan kami temani, ruhmu akan kami terus dampingi sampai sangkakala ditiup. Begitu kabar gembira yang diberikan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada kata lelah dalam beribadah. Fa idza faragta fansab, apabila kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, berdirilah kerjakan amalan yang lainnya. Fa idza faragta minal faraid, apabila kamu selesai dari perkara-perkara yang wajib, fangsob bi ihya'i sunnah, maka hidupkan sunnah-sunnah yang lainnya. Fa idza faragta minas salat, apabila kamu selesai mengerjakan salat, fangsob bi du'a wa dzikir, perbanyak dengan zikir dan doa. Fa idza faragta minal jihad, apabila kalian selesai dari jihad, fangsob bil ibadah, maka lanjutkan dengan ibadah yang lainnya. Wallahi Khalid bin Walid pamannya Nabi, dia bersanding dengan Al-Quran, diambil Al-Quran, menetes air matanya. Khalid mengatakan, maafkan aku wahai Al-Quran, aku tidak bisa membacamu, aku tidak bisa menelaahmu, karena aku disibukkan dengan jihad. Yang menghentikan Khalid bin Walid tidak membaca Al-Quran bukan kesibukan yang tidak ada maknanya, tapi al-jihad. Lalu bagaimana dengan kita yang selama ini menyanyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala? Adakah rasa takut di dalam hati kita? Seorang mukmin ketika dia memaksimalkan ibadahnya, semakin maksimal ibadahnya, makin besar juga rasa takutnya kepada Allah. Beda seorang fajir, ketika dia berbuat dosa dan maksiat, dia merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa takut di dalam hati kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang telah mempersembahkan ma'atau, apa yang sudah dia amalkannya, dari salatnya, dari puasanya, dari tilawah Al-Qur'annya, dari sedekah dan zakatnya. Kemudian wa qulubuhum wajilat, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa sesungguhnya ia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Aisyah ibunda kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahum yasrikuna, ahum yaznuna, wa yasrabuna al-khamr. Ayat ini mengatakan hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Takut kenapa? Apakah mereka itu mencuri? Apakah mereka itu berzina? Apakah mereka itu meminum khamr kok sampai takut seperti itu? Para sahabat ketika sholat gemetar tubuhnya. Para sahabat ketika membaca Al-Quran menangis. Para sahabat ketika dia mengingat Allah langsung sekujur tubuhnya menggigil. Seperti itu. Aisyah mengatakan, apakah mereka itu takut dengan dosa-dosa besarnya? La ya binti Abu Bakar, tidak wahai binti Abu Bakar. Hum yasumuna, hum yusalluna, hum yatasaddaqun. Mereka orang-orang yang terdepan berpuasa, mereka orang-orang yang terdepan salat, mereka juga orang-orang yang terdepan dalam bersedekah. Wahum yakhafuna yataqabbala minha, tapi mereka takut kalau semua amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar,
walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadirkan hati kita di momentum yang pas ini, di momentum yang berkah ini, saat pintu-pintu surga mulai ditutup, saat pintu-pintu neraka dibuka kembali, setan bergentayangan bebas untuk menggoda kita. Hadirkan hati kita, mohon kepada Allah agar dicurahkan rahmatnya, agar diturunkan ampunannya. Wallahi, rahmat Allah, ampunan Allah tidak akan tercurah kepada seorang hamba yang hatinya meninggi, tapi rahmat Allah dan ampunan Allah akan tercurah kepada hatinya yang selalu merendah di hadapan-Mu. Ya Allah, hamba ini lemah, ya Allah, hamba ini terlalu banyak aib dan dosa-dosa, ya Allah. Rabbana ya Rabb, la tu'akhirna in nasina au akhtana. Jangan hukum kami, ya Allah, bila kami berbuat lupa, bila kami berbuat salah, ya Rabb. Rabbana wala tuhamilna, jangan bebankan kepada kami, ya Allah, apa yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya, ya Allah. Berat sudah beban yang ada di pundak kami, berat sudah dosa-dosa yang telah kami lakukan padamu, ya Allah. Akui, kita banyak melakukan dosa. Akui, kita banyak melalaikan perintah-perintahnya. Akui dari hati yang paling dalam, selama ini kita menjadi hamba Ramadhani yang hanya semangat di bulan Ramadan saja. Akui, abu ulaka bidambi, ya Allah, dengan jujur dari hati yang paling dalam. Aku akui dengan dosa-dosa hamba, ya Allah. Wa abu ulaka binikmatika alaya, aku mengakui nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Faghfirli, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni hamba. Fa'innahu la yaghfiru dzunub, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa hamba, ya Allah, illa Anta. Kecuali Engkau, ya Allah. Selama ini hamba sering melalaikan perintah-Mu, ya Allah. Maafkan dosa-dosa hamba, ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan hamba, ya Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau menyukai pemaafan, ya Allah. Fa'fu anni ya Karim, maafkan kami ya Karim. Fa'fu anni ya Rahim, maafkan kami wahai yang pengasih dan penyayang. Fa'fu anni ya Akramal Akramin. Semoga Allah membebaskan kita dari jelatan api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.